免得智慧真明了。火焰越障悉消除，世事常行菩萨道。全体均是弟子，承愿上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人寻三问讯礼，一问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，大家请坐。感恩上人开示，感恩定心法相，感恩Maria Suje yang telah membawakan kata pelimpahan jasa, 感恩师兄师姐 yang hari ini telah mengikuti Sin Fasyang. 感恩 juga kepada Koli Suje mitra bajik saya. Selamat pagi师兄师姐 semuanya, Amitofo. Koli Suje, apakah ada yang mau disampaikan? Kangen dan selamat pagi Siti Sece dan host serta tim Sun Fasyang. Kangen Sesiong Sece semua yang sudah hadir untuk mendengarkan Sun Fasyang pada pagi hari ini. Marilah kita sama-sama menyimak intisari dari ceramah master. Silakan kepada Siti Sece untuk memulai. Kangen Sece. Kita mulai dengan doa dulu ya, Koli Suje. Baik Sece. Sesiong Suje, mari kita berdiri dan beranjali. Kita berdoa dahulu ya. Berdoa dengan tulus. Semoga doa kita ini bisa membuat dunia terbebas dari bencana dan korban bencana bisa tabah menerima keadaan ini. Doa kita mulai ya Sesiong Suje. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起
terbebas dari bencana. Doa selesai. Sesi kedua, kami persilakan untuk duduk kembali. Kita ke intisari sinfasianya sesi. Sanubari Teduh episode 007 menunaikan kewajiban dan memegang teguh moralitas. Sanubari Teduh, Dharma yang penuh kebijaksanaan membangunkan bumi yang tertidur lelap. Sinfasyang Dharma bagaikan air episode 007 menunaikan kewajiban dan memegang teguh moralitas. Catatan tangan. Makhluk awam bertindak bodoh karena kegelapan batin, bergaul dengan teman yang merugikan, sehingga mempertebal noda batin yang mengacaukan pikirannya. Disebabkan ketidaktahuan akan hakikat sejatinya, manusia bersikap congkak dan sesuka hati. Next. Intisari Sinfasyang Dharma bagaikan air episode 007. Poin pertama. Kehidupan sungguh tidak kekal. Dunia dilanda banyak bencana. Bencana-bencana ini baik bencana alam maupun bencana akibat ulah manusia. Jika direnungkan baik-baik, semua bermula dari pikiran manusia. Jadi, manusialah yang mendatangkan bencana. Karena manusia yang menyebabkan semua itu. Bukankah semua orang harus berintrospeksi? Buddha berkata, semua makhluk diliputi kekeruhan tebal. Siapa yang tak pernah melakukan pelanggaran? Siapa yang tak pernah melakukan kekeliruan? Karena kegelapan batinan, meski melakukan kesalahan, kita tak menyadarinya. Pelanggaran adalah kesalahan yang disengaja. Ini adalah sebuah kejahatan. Banyak juga orang yang tak sengaja melakukan kesalahan. Kesalahan yang tidak disengaja. Ini disebut kekeliruan. Arti dari kekeliruan adalah kesalahan yang tidak disengaja. Jadi janganlah kita mengatakan, saya tidak pernah melakukan kesalahan. Pasti pernah, sengaja maupun tidak. Tetaplah kesalahan. Buddha berkata, makhluk awam bertindak bodoh karena kegelapan batin. Beginilah makhluk awam. Makhluk awam diliputi kebodohan, tak menyadari apa yang mereka lakukan, sehingga terus diliputi kegelapan batin. Buddha terus mengingatkan kita tentang ketidakkekalan. Berhubung hidup ini tidak kekal, maka kita harus meningkatkan kewaspadaan. Kita harus bermawas diri dan berhati tulus. Ketidakkekalan menunjukkan penderitaan dan kekosongan. Alam sudah berada dalam kondisi kritis dan 4 unsur sudah tidak selaras. Bencana yang terjadi merupakan peringatan bagi umat manusia. Saat bencana terjadi, kita hendaknya memetik hikmah darinya. Pertikaian terus terjadi. Masa sekarang disebut masa penuh kekeruhan. Masa ini dipenuhi oleh perbedaan pandangan yang berujung pada pertikaian. Orang-orang memiliki ketamakan dan keinginan masing-masing yang memicu perpecahan. Manusia sudah tersesat. Jika setiap orang tersesat, kondisi dunia akan sangat kacau. Bagaikan debu. Tidak apa jika hanya sedikit. Namun jika debunya banyak, maka kondisi akan menjadi samar. Ini berarti kekeruhannya sangat tebal. Kekeruhan ini adalah himpunan dari sedikit demi sedikit kekeruhan masing-masing orang. Kekeruhan ini bagaikan kabut tebal. Inilah kesesatan yang sudah lama terbentuk. Di tengah kegelapan batin, kita melekat pada berbagai hal. Lingkungan bisa mempengaruhi kita hingga ketamakan, kebencian, kebodohan, kesombongan, dan keraguan terus muncul dari dalam diri kita. Kita ingin memiliki lebih banyak.
sehingga terus mengejar dan tidak pernah merasa puas. Di dunia ini, semua orang adalah manusia awam. Semua orang terlahir ke dunia dengan membawa noda dan kegelapan batin. Semua orang terlahir dengan membawa tabiat buruk, buah karma yang tidak dapat dikendalikan, dan selapis demi selapis noda batin yang telah terakumulasi dari kehidupan ke kehidupan. Apabila di kehidupan lampau kita telah menjalin jodoh buruk, jika kita tidak menghentikannya di kehidupan ini, jalinan jodoh buruk itu akan terus mengikuti kita selamanya. Setelah memahami Dharma dalam kehidupan ini, kita tidak akan lagi melanggar Dharma dan tidak akan kembali menciptakan siklus kebencian yang menjerat kita dalam karma buruk. Untuk poin kedua, saya serahkan ke Holy Sejie. Holy Sejie, waktu dan tempat saya persilakan. Oke. Ada ini lagi ya. Intisari Sinfasya, Dharma Bagaikan Air, episode 007. Kita memiliki hakikat kebudayaan yang sama dengan Buddha. Namun karena diliputi oleh ketamakan, kebencian, kebodohan, dan kegelapan batin lainnya, kita melakukan kesalahan yang disengaja maupun tidak, sehingga terus-menerus terlahir di 6 alam kehidupan dan sulit untuk mencapai kebebasan. Next. Oke, poin kedua saya serahkan kepada Koli Sejie, waktu dan tempat saya persilakan. Kan Siti Sejie, inti sari kedua. Kita harus meyakini bahwa kita memiliki hakikat kebuddhaan yang sama dengan Buddha. Hanya saja kegelapan batin kita berlapis-lapis menutupi batin kita. Semakin tertutupi batin kita, semakin gelap dan semakin sulit bagi kita untuk menemukan hakikat sejati diri kita yang murni dan paling bernilai. Kita harus sungguh-sungguh menemukan kembali hakikat sejati kita. Untuk itu, kita harus mempelajari ajaran Buddha agar noda batin tak mengacaukan pikiran kita. Jika noda batin mengacaukan pikiran kita, meski hakikat sejati kita sangat cemerlang, kita tetap akan kehilangan arah dan tak akan mampu menemukan hakikat diri ini. Inilah ketidaktahuan. Pikiran yang terganggu noda batin harus senantiasa diingatkan dengan ajaran Buddha, dengan terus-menerus melatih sikap dan perilaku yang benar, barulah kita dapat kembali pada hakikat sejati yang cemerlang. Sesiung Sejie, saya pernah membaca satu buku yang isinya menyatakan bahwa ajaran Buddha itu bukanlah suatu agama, tapi melampaui definisi agama. Mengapa dikatakan demikian, Sesiung Sejie? Karena ajaran dari Buddha mendorong kita untuk meyakini adanya potensi tertinggi dari setiap manusia tanpa terkecuali, yaitu potensi bahwa setiap manusia bisa tercerahkan dan mencapai kebuddhaan dengan usahanya sendiri, bukan dari bantuan atau usaha orang lain. Jadi bukan Pangeran Siddhartha saja bisa mencapai kebuddhaan, namun kita semua bisa mencapai kebuddhaan. Makanya Sesiung Sejie, Buddha dengan terbuka mengundang setiap orang untuk menguji ajarannya. Buddha mengajarkan bahwa mujizat terbesar adalah perubahan orang yang gelap batin menjadi orang yang bijaksana. Ajaran sejati Buddha meyakini tak seorang pun yang dapat menyelamatkan kita selain diri kita sendiri. Para Buddha dengan jelas menunjukkan jalannya, namun diri kita sendirilah yang harus menjalaninya. Buddha juga pernah berkata Sesiung Sejie, jadilah pelita bagi dirimu sendiri, pelindung bagi dirimu sendiri. Jangan mencari pelindung luar. Dengan kebenaran sebagai pelitamu, kebenaran sebagai pelindungmu. Jangan mencari pelindung lain. Oleh karena itu, tadi Master mengatakan kita harus mempelajari ajaran Buddha agar noda batin tak mengacaukan pikiran kita. Karena ajaran yang dibabarkan Sang Buddha tidak hanya menganjurkan menghentikan segala kejahatan dan meningkatkan kebaikan, tapi juga mengajarkan pemurnian batin, Sesiung Sejie.
Karena batin merupakan akar segala kebaikan dan keburukan serta sebab dari penderitaan dan kebahagiaan. Mengenai batin, Susyong Sece yang hadir pada pagi hari ini, sebagian besar pasti sudah tahu salah satu lagu Ceci yang diputar di persamuhan, yaitu Fo Cai Ling San, Buddha di puncak Gunung Nasar. Lagu ini ada diputar dan dipertunjukkan dengan isyarat tangan sewaktu acara persamuhan Dharma Ceci. Seperti yang kita tahu, 2500 tahun yang lalu, Buddha mengadakan persamuhan dan membabarkan Dharma di suatu tempat yang dinamakan Puncak Gunung Nasar, yang letaknya ada di India. Nah, makna dari lagu Buddha di Puncak Gunung Nasar ini adalah kita tidak perlu jauh-jauh mencari Buddha sampai ke puncak Gunung Nasar, sampai ke India, Susyong Sece. Karena puncak Gunung Nasar sebenarnya berada di dalam batin setiap manusia. Jadi sudah ada benih Buddha di dalam batin semua manusia, Susyong Sece. Buddha Sakyamuni bisa terbebas dari tumimba lahir, bisa mencapai kebuddhaan, berarti kita semua juga bisa. Karena hati kita dan hati Buddha tidak ada bedanya. Buddha dan kita juga punya satu benih kebuddhaan yang sama, Susyong Sece. Hanya saja Buddha Sakyamuni batinnya sudah tercerahkan. Tidak ada lagi awan gelap yang bisa menutupinya. Tapi kita belum. Mengapa kita belum, Susyong Sece? Karena kita masih diliputi ketidaktahuan. Kita tidak tahu bagaimana cara terbebas dari tumimba lahir atau penderitaan. Kita tidak tahu kenapa kita harus mencapai pencerahan. Kita tidak tahu cara mengontrol emosi kita. Kita tidak tahu pikiran kita harus dikontrol dan dibawa ke arah mana. Kita tidak tahu cara membina diri dan mengapa perlu membina diri. Dan Susyong Sece masih ada juga orang yang tidak tahu hukum karma dan tidak memahami sebab akibat. Sehingga ketika dia menderita, dia sakit atau menghadapi banyak masalah, seperti yang Master katakan tadi, dia akan berkata, saya tak pernah berbuat kesalahan seumur hidup. Tetapi mengapa begitu banyak hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam hidup saya? Karena dia tidak tahu ada benih karma yang dia pernah tanam dan sekarang sedang berbuah. Nah, pemikiran seperti ini rumlah sekali terjadi kepada orang yang belum betul-betul memahami prinsip kebenaran kehidupan, Susyong Sece. Kita semua tahu setiap manusia mengalami lahir, tua, sakit, dan mati. Hidup ini tidak kekal. Semua orang juga tahu, Susyong Sece. Setelah mati kita tidak tahu terlahir sebagai manusia atau hewan. Semua tergantung benih karma yang terus kita tanam dan kita bawa dari kehidupan-kehidupan. Hidup kita terus berputar seperti itu dalam lingkaran penderitaan. Makanya ada kalimat sulit terlahir sebagai manusia. Nah, Susyong Sece tentu sudah pernah mendengar. Kalaupun terakhir sebagai manusia, ada yang karmanya berat, begitu lahir sudah cacat fisik, atau begitu lahir tidak berapa lama, masih kecil, sudah kena kanker, jadi kanker tidak hanya menyerang orang dewasa, kadang-kadang bayi yang baru lahir atau anak yang masih kecil sudah kena, atau penyakit langka yang aneh-aneh seperti yang sering kita lihat di media, ada yang dari kecil hidup menderita, macam-macam lah penderitaan di dunia ini, Susyong Sece. Tetapi ada juga yang lahir sampai dewasa, tidak pernah mengalami kesusahan, hidup berkelimpahan, lahir dari keluarga yang baik-baik saja dan sehat. Nah, semua ini berasal dari karma yang kita tanam, Susyong Sece. Sewaktu terlahir sebagai manusia, kita sibuk dengan kehidupan duniawi, lupa untuk menjaga kemurnian batin kita, lupa apa tujuan kita terlahir sebagai manusia sebenarnya untuk apa. Karena kita sudah terlena dengan hal-hal duniawi. Hal-hal duniawi yang kita jalani adalah awan hitam yang menutupi batin kita. Makanya dikatakan kegelapan batin. Susyong Sece, syair lagu Po Cai Ling San berbunyi, puncak Gunung Nasar ada di dalam batin setiap orang. Kita tidak perlu jauh-jauh mencari Buddha. Oleh karena itu, baik-baiklah membina diri. Itu bunyi syair lagunya. Mengapa kita harus baik-baik membina diri, Susyong Sece? Agar kita dapat menjaga kemurnian batin kita dan mencapai pencerahan tertinggi seperti yang sudah dicapai Buddha Sakyamuni. Mengapa kita harus mencapai pencerahan, Susyong Sece? Agar kita bisa terbebas dari tumimba lahir yang diciptakan oleh ikatan karma buruk. Karena tumimba lahir seperti itu penuh penderitaan. Terus bagaimana caranya kita harus membina diri untuk mencapai pencerahan?
dengan melatih 6 paramita dan segala praktiknya. Susyong Sece, awalnya saya tidak tahu apa itu paramita. Setelah saya Google, ternyata paramita artinya menyeberang. Jadi praktik paramita adalah praktik untuk menyeberangkan kita dari alam penderitaan ke alam pencerahan dan kebahagiaan. 6 paramita itu seperti yang pertama, berdana tanpa pamrih. Berdana tidak selamanya dalam bentuk uang dan materi. Kita bisa berdana pengetahuan, berdana tenaga, yang bisa membawa manfaat bagi orang banyak. Seperti Sesyong Sece yang diceci, yang menyumbangkan tenaga dan pikiran, misalnya menjadi PIC, menjadi host, menjadi penerjemah sutra, dan bagian dari panitia bersumbangsi di setiap kegiatan Seci. Kemudian yang kedua, menjaga sila. Seperti kita diceci, ada 10 sila yang dijaga Sesyong Sece. Yang ketiga, melatih konsentrasi dan kesadaran. Itu juga adalah bagian dari 10 sila di Ceci, Sesyong Sece. Di Ceci kan ada sila yang tidak boleh minum minuman beralkohol, karena alkohol bisa menghilangkan kesadaran kita. Kemudian yang keempat, melatih kesabaran. Seperti kita di Ceci, setiap berkegiatan, kalau ada bertemu masalah dan gesekan, berarti kita semua dikasih kesempatan untuk belajar bersabar, mengalah untuk kebaikan, dan lebih menurunkan ego kita. Nah, ini juga adalah cara pelatihan atau pembinaan diri. Yang kelima, semangat atau kegigihan dalam melakukan kebaikan, tidak mudah menyerah, dan tekad kita tidak goyah. Kemudian yang keenam, mengembangkan kebijaksanaan. Kalau diceci, ya dengan cara rajin ikut Sun Fasyang, mendengar dan mempelajari Dharma. Sesyong Sece ketika di pelatihan di Jakarta bulan Maret lalu, saya ada melihat di ruang pameran tur di Gria Jingse ada tulisan yang bunyinya seperti ini. Master berterima kasih atas sumbangsi insan Ceci di seluruh dunia. Beliau berkata bahwa ia tidak memiliki harta yang bisa diberikan untuk membalas jasa murid-muridnya. Ia hanya bisa membalas budi dengan dharma agar jiwa kebijaksanaan muridnya dapat bertumbuh. Jadi Sesyong Sece yang sudah rajin ikut Sun Fasyang bisa meluangkan waktu mendengarkan ceramah master, master pasti sangat bahagia. Sesyong Sece yang sudah banyak memetik dharma dari master dan bisa mempraktekkannya lagi di kehidupan sehari-hari, master pasti akan lebih lega dan bahagia lagi. Master hanya ingin kita semua tidak tersesat lagi. Sesyong Sece, semua agama, mau agama apapun itu, tentu juga mengajarkan untuk menghentikan kejahatan dan meningkatkan kebaikan. Kembali ke diri kita sendiri, kesadaran kita sendirilah untuk mencerna setiap ajaran, merenungkan ajaran sejati, dan langsung mempraktekkan ke kehidupan nyata. Next, Sece. Poin selanjutnya akan dibacakan Siti Sece. Silakan, Sece. Kori Sece, penjelasannya wah lengkap, luar biasa, mantap sekali. Poin ketiga, ketidaktahuan mengakibatkan manusia bersikap congkak dan sesuka hati. Artinya, mereka bertindak semaunya. Dengan demikian, mereka tak mau menunaikan kewajiban sebagai manusia dan hanya melakukan hal-hal yang diinginkan. Inilah yang disebut bertindak sesuka hati. Mereka tidak menjaga hati dengan baik dan sangat ceroboh. Mereka berpikir dirinya selalu benar dan orang lain salah. Dengan bersikap congkak dan sesuka hati, tabiat buruk akan terpuruk perlahan-lahan. Mereka senantiasa melakukan perbuatan buruk dan tak mau mendengar nasihat orang lain. Karenanya, tabiat buruk akan terus terakumulasi. Jadi, dalam mempelajari ajaran Buddha, yang terpenting bagi kita adalah bagaimana membenahi kembali batin kita, menunaikan kewajiban kita sebagai manusia, menunaikan kewajiban kita sebagai manusia dan memegang teguh moralitas. Jika kita dapat memegang teguh moralitas dan menunaikan kewajiban diri sendiri, kita dapat lebih mudah menemukan kembali hakikat sejati kita. Jika kita tidak menunaikan kewajiban, akan semakin sulit untuk menemukan kembali hakikat sejati ini. Penderitaan di dunia ini tidak lepas dari hukum sebab akibat. Buah karma pasti diterima oleh diri sendiri.
Ini saat kita menerima buah karma, kita juga menanam benih-benih baru. Kita pernah hidup dalam kesesatan di masa lalu. Akibat pengaruh tabiat buruk masa lalu, hidup kita menjadi penuh kesesatan. Berkat adanya jalinan jodoh, kita bertemu ajaran Buddha, sehingga dapat mempraktikkan jalan bodhisattva secara nyata. Dapat menjalankan praktik nyata berarti menanam benih baru. Kita harus menggenggam jalinan jodoh ini, menyelami kebenaran untuk kembali pada hakikat sejati. Hakikat sejati ini harus dicari dengan cahaya batin. Sesungguhnya hakikat ini tidak pernah meninggalkan kita. Jadi kita harus memahami cara untuk terus mempertahankan pikiran baik di dalam batin kita. Ini berarti memberi manfaat bagi diri sendiri dan juga memberi manfaat untuk orang lain. Dengan demikian, pikiran keliru akan lenyap. Ini yang disebut bebas dari kotoran dan tidak tercemar. Hidup di dunia ini kita harus belajar menyelaraskan pikiran. Jika kita memiliki setitik noda batin dan sebersih pikiran buruk, keburukan akan terus tercipta dan konflik akan terus terjadi. Akibat pengaruh kondisi luar, pikiran kita bisa ternoda. Pikiran yang ternoda sangat mengkhawatirkan. Saat pikiran kita menyimpang, niat jahat akan terus terbangkitkan. Akhirnya pikiran yang menyimpang ini berubah menjadi sebutir benih karma buruk. Next. Poin keempat, saya serahkan kembali ke Troli Sejie. Waktu dan tempat saya persilakan. Kaan Siti Sejie, inti sari keempat. Mempelajari ajaran Buddha bertujuan menemukan kembali hakikat sejati dan menjaga hakikat sejati ini. Lihatlah, bukankah sungguh mengagumkan anak berusia 13 bulan dapat memecahkan soal matematika. Di usia 2 tahun, ia mampu mengoreksi tata bahasa. Sebagai orang awam, meski belajar seumur hidup, kita bisa lupa pelajaran yang lalu. Masih juga tak mau tekun belajar. Anak ini meraih gelar sarjana di usia 13 tahun. Sifat murni dan penuh kebijaksanaan ini sesungguhnya dimiliki semua orang. Namun, jika pikiran menyimpang dan diliputi kegelapan batin, lihatlah anak-anak berusia 14 atau 15 tahun pun dapat melakukan pelanggaran berat. Meski belum dewasa, ia harus diadili sebagai orang dewasa. Lihatlah betapa berat pelanggarannya, betapa besar kesalahannya. Sesungguhnya semua ini merupakan tabiat buruk. Tabiat buruk ini terus-menerus dilakukan. Akibatnya, dalam hidup ini ia semakin diliputi kebodohan dan kegelapan batin sehingga melakukan banyak kesalahan. Ketika seseorang kehilangan moralitas, ia tentu tak dapat menunaikan kewajibannya. Karenanya, kita semua hendaknya berusaha menemukan kembali hakikat sejati kita. Dimulai dari menjaga hati dengan baik, barulah kita dapat menemukan kembali hakikat diri. Kita harus menjaga pikiran dengan baik. Sesiung Sejie, Master berpesan kepada kita untuk menjaga hati dan pikiran kita dengan baik. Karena semua perbuatan berawal dari hati dan pikiran. Master juga sering mengatakan, lapangkanlah hati seluas jagat raya. Ketika orang awam terbuai perasaan-perasaan duniawi, mereka menjadi buta akan kebenaran. Artinya tidak dapat melihat kebenaran dan hati selalu diliputi kegelapan batin. Jadinya hidupnya menyimpang dari kebenaran. Sesiung Sejie, dalam kehidupan di dunia, setiap perbuatan maupun pikiran, semua makhluk senantiasa menciptakan karma. Dengan senantiasa melatih batin dengan penuh pertobatan, kita baru dapat melenyapkan karma buruk. Ada orang yang mengatakan, saya sudah berbuat baik dan melatih diri, tapi kenapa saya terus menerima buah karma buruk? Nah, Master mengatakan, sesungguhnya jika tidak mencabut karmanya, kita belum dapat terbebas dari karma buruk. Untuk mencabut benih karma buruk,
jalan utama yang sesungguhnya adalah bertobat dengan tulus, melenyapkan sifat dan pikiran buruk secara tuntas. Setiap tindakan, setiap pikiran yang timbul, semuanya menciptakan karma. Dan karma pasti akan berbuah. Jika kita tak membuka hati dan memahami kebenaran, maka karma tidak akan lenyap sesiung saja. Inilah pesan-pesan dari Master untuk kita semua yang saya kutip dari episode-episode sebelumnya. Next, host. Baiklah, intisari tadi adalah intisari yang terakhir, sesiung sece. Kan sudah sama-sama menyimak ceramah Master. Siti Sece, apakah ada yang mau ditambahkan? Kan? Tidak, kita minta Vivi Liang Sece untuk sharing dulu. Vivi Liang Sece, waktu dan tempat saya persilakan. Vivi Liang Sece. Sudah raise hand kan? Ya, tapi mungkin kita bahas sedikit dulu ya, Sece. Benar apa yang Sece sampaikan tadi ya, secara panjang lebar ya. Untuk mencapai pencerahan itu memang tidak mudah, tapi semua itu kalau di agama Buddha itu semua harus dimulai dari diri kita sendiri ya. Seperti tadi Sece jelaskan juga ya, tidak usah jauh-jauh. Tidak bisa unmute, ini bisa dibantu nggak ya host? Vivi yang Sece tidak bisa. Ya, Sece, dia Oke, Sesiong Sece, Siti dan Koli Sece. Dalam ceramah Master, menunaikan kewajiban dan memegang teguh moralitas. Banyak orang yang tidak sengaja melakukan kesalahan. Ini disebut kekeliruan. Makhluk awam itu diliputi kebodohan dan kegelapan batin dan tidak menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Sehingga mereka terlahir di 6 alam kehidupan. Sulit mencapai kebebasan. Hendaknya kembali pada hakikat sejati yang murni cemerlang ini. Dan dengan arah yang benar, yaitu dengan melatih sikap dan perilaku yang benar. Karena ketidaktahuan menyebabkan kesombongan dan bertindak semaunya dan sesuka hati, melakukan hal-hal yang diinginkan. Sehingga tabiat buruk pun terakumulasi dan melakukan perbuatan karma buruk dengan tidak mau juga mendengar nasihat orang lain. Dengan kita membenahi batin kita dan mengoreksi diri, kita bisa menunaikan kewajiban sebagai manusia dengan memegang teguh moralitas dan menemukan kembali hakikat sejati ini. Dengan kita mendengar Dharma Buddha dan menjaga pikiran dan hati kita dengan baik, kita juga bisa kembali pada hakikat murni kita. Karena kebodohan dan kegelapan batin itu, yaitu kita selalu dan terus melakukan kesalahan. Sehingga kita kehilangan moralitas dan tidak dapat menunaikan kewajiban kita sebagai manusia. Adapun apa yang kita telah lakukan, yaitu melakukan karma baik dan menanam benih baik, kita pun akan membawa karma baik ini ke kehidupan yang mendatang. Sehingga kita bisa melihat bahwa banyak anak-anak, walaupun mereka masih usia sangat muda, yaitu tadi Master mengatakan ada yang berusia 13 bulan pun, mereka sudah begitu memahami Dharma dan juga pengetahuan. Sehingga mereka bisa lulus sarjana pada usia 13 tahun. Tetapi dengan memiliki akhlak dan juga moralitas yang baik dan juga
menjalani hidup ini sesuai dengan arah yang benar, barulah mereka ini bisa menjadi orang yang memiliki nilai kehidupan yang tinggi. Sehingga kita haruslah menanam benih ini sejak kita menanam benih baik ini dari kehidupan ke kehidupan. Cảm ơn sư兄sư姐. Ya, cảm ya Vivi dan Suci untuk sharingnya ya, luar biasa. Memang ya kita selalu diminta oleh Master ya untuk membuang tabiat buruk kita ya, membenahi batin kita, terus menurunkan ego kita, kesombongan kita. Dan terus Master selalu berkata, dalam bertikai kalau kita mundur selangkah bukan berarti kita yang salah. Terus sebaiknya juga kita selalu menanam benih baik di kehidupan ini supaya kita bisa mendapatkan hasil yang baik di kehidupan mendatang. Dan kita tadi juga mendengar dari Master ya, di zaman kemunduran Dharma sekarang ini, di mana kekeruhannya sudah sangat tebal, kejahatan itu terjadi sampai kita tidak bisa membayangkannya ya. Seperti tadi ya remaja yang memperkosa seorang nenek yang sudah berusia begitu tua ya. Terus di sekarang ini banyak juga ya anak-anak bisa membunuh orang tuanya. Padahal itu adalah karma yang sudah sangat buruk sekali. Dan kemarin itu yang viral ya, ada orang tua nih karena tamak ya melakukan pinjaman online. Terus setelah tidak bisa dibayar, langsung membawa anak istrinya itu terjun bebas bunuh diri. Dan seperti kita ketahui juga ya, apapun kesulitan yang kita hadapi di kehidupan kita ini, bunuh diri itu adalah hal yang sangat tidak bagus. Itu hukumnya adalah jatuh ke neraka. Jadi kita sangat beruntung sekali ya di kehidupan ini bisa bertemu, bisa mendengarkan ajaran Buddha, bisa menemukan guru yang sangat bijaksana dan bisa terlahir sebagai manusia. Kita punya kesempatan untuk membina diri. Jadi kita harus genggam waktu dengan baik, lakukan hal yang bisa kita lakukan, selalu menjalin jodoh baik dengan setiap orang. Poli Suci, apakah ada yang mau ditambahkan? Karena Siti Sece, ya seperti yang tadi Master menceritakan beberapa kejadian dan Siti Sece ceritakan akibat kegelapan batin dan noda batin yang menutupi manusia, tidak adanya kebijaksanaan di hati manusia. Nah, banyak kejadian-kejadian akhir ini seperti yang kemarin saya ikut Sun Sufetan Sece ada menceritakan ketika beliau di Bandara KL, ada seorang suami yang menembaki istrinya atau bagaimana ya, kayaknya menembakin istrinya ya, tapi entah ada terluka yang semoga aman-aman saja. Nah, itu mungkin akibat juga kegelapan batin, kurangnya kebijaksanaan sehingga tidak bisa menyelesaikan masalah, jadinya menyelesaikan masalah seperti ini. Kemudian baru-baru ini entah Siti Sece dan Susyong Sece ada melihat nggak berita bahwa anak remaja di Aussie ada yang di dalam mall menusuk beberapa orang dengan sembarangan di dalam mall. Nah, melukai beberapa orang. Kemudian kemarin saya ada lihat di sosmed, ada seorang ibu yang pergi berlibur selama 10 hari, balitanya ditinggal sendirian di rumah. Terakhir, balitanya meninggal dehidrasi dan kelaparan. Itu di tempat tidur balitanya yang dia tinggal begitu saja, itu semua ada kotoran bayi dan bayinya selama 10 hari itu kelaparan dan dehidrasi, memakan kotorannya sendiri. Nah, itu hakim sampai yang ada di ruangan itu dan hakim sendiri itu sampai menangis gitu membaca kasus itu. Kemudian anak saya kemarin di Taiwan ada menelepon saya dan menceritakan bahwa ada seorang anak warga negara Taiwan yang bunuh diri, loncat dari gedung yang tinggi di sekolahnya dan di belakang kantin tempat dia kerja part-time. Nah, itu dia pun, anak saya pun sampai shock ya, bisa ada kejadian seperti itu. Nah, semuanya tidak luput dari kegelapan batin. Manusia menghadapi banyak masalah, tapi tidak tahu jalan keluarnya bagaimana, tidak tahu berpikir. Mengapa tidak tahu berpikir? Karena kurang mendengar hal-hal yang berhubungan dengan dharma, dengan ajaran kehidupan yang sebenarnya, sehingga kebijaksanaannya tidak tumbuh. Itulah Siti Sece dan Sesyong Sece. Kan?
Iya. Boleh saja, benar sekali ya. Kalau kita lihat di kehidupan sekarang ini memang banyak berita-berita yang mengerikan ya. Menurut saya itu karena kita semua benar yang sudah diliputi noda batin. Itu mengapa Master menginginkan kita insan seji itu ya mendengarkan Dharma. Air Dharma inilah yang bisa membersihkan batin kita yang sudah sangat kotor. Jadi bukan sekali dengar langsung tercerahkan, tidak mungkin ya sesung seje. Jadi apalagi saya melihat ya ini ya, kalau kemarin banyak yang ngomong, oh ini sinfas yang berat sekali ya. Mau berat atau tidak berat, menurut saya asalkan kita punya niat, kita tulus mendengarkan. Sebaris kalimat aja itu sudah sangat berarti. Dan apalagi ini ya, Dharma bagaikan air. Menurut saya memang lebih ringan, tapi lebih cocoknya, lebih membicarakan hukum karma. Apa yang kita tuai, apa yang kita tabur, itulah yang akan kita terima. Jadi secara logika kita pasti lebih bisa menerimanya. Justru dengan adanya fase Dharma bagaikan air ini, inilah saatnya kita mendengarkan supaya nanti pada saat sudah masuk ke sinfasian kita bisa berkelanjutan untuk mendengarnya ya. Itu sebenarnya berat atau tidak berat. Yang penting kita punya niat, kita rajin mendengarnya, kita genggam kesempatan ini ya. Karena untuk bisa mendengarkan Dharma itu sebenarnya tidak mudah. Pasti di jalinan kehidupan sebelumnya kita juga ada menjalin jodoh baik. Jadi kita tetap genggam kesempatan ini ya Sesim Seje. Apakah ada Sesim Seje yang lain yang mau sharing? Oke, ini Rossi Feli Salim Seje. Saya persilahkan ya. Ya, chào anh, sư chị em. Saya izin memulai ya. Cảm ơn sang人开始, cảm ơn sư chị em semua. Cảm ơn kepada moderator hari ini, Siti Sejie dan Koli Chuang Sejie. Ni hao, sư chị em. Dan cảm ơn ya. Saya merasakan kesungguhan hati Sejieman mengulang dan menguraikan kembali dengan sabar. Dan itu saya tangkap karena apa? Karena adanya belas kasih, adanya cinta kasih, adanya belas kasih dengan niat yang tulus. Sadu, sadu, sadu. Amin. Jadi yang saya dapatkan untuk beberapa hari ini dari tayangan Sangren, pembabaran Dharma Sangren, pesan Dharma Sangren, maupun dengan Sesyong Sejeman yang luar biasa semua dari sharingnya, maupun dari dari kerajinan Sesyong Sejeman untuk mengikuti Sinfasyang selama ini. Yang saya dapatkan, saya izin memulai bahwa metode pertobatan diturunkan karena belas kasih yang Buddha. Tadi Koli Seje setelah sampaikan dan uraikan dengan sedemikian rupa, sedemikian baiknya. Karena sekali lagi. Jadi yang Buddha merupakan gelar yang mencapai pencerahan agung atau pencerahan sempurna. Jadi kita memahami arti dari kata Buddha tersebut secara tulus. Belas kasih yang Buddha ini dalam tayangan dikatakan hati Buddha semua makhluk tiada berbeda. Ini sudah disampaikan oleh moderator kita hari ini kembali. Semua makhluk di hati semua makhluk di hati terdalamnya memiliki kerinduan untuk memancarkan cahaya cemerlangnya. Ini maksudnya bagaimana? Jadi, dalam kehidupan ini kita akan menemukan adanya baik dan buruk.
orang baik dan buruk, hal baik dan buruk, dan turunannya. Seperti itu. Tetapi semua makhluk di hati terdalamnya memiliki kerinduan untuk memancarkan cahaya cemerlangnya. Untuk membuka pintu hati tersebut yang lama tertutup, terkunci, diperlukan kunci. Jadi, Dharma ibarat adalah sebuah kunci untuk membuka pintu hati tersebut. Lalu, di sini mengenai metode pertobatan yang diturunkan adalah bagian dari Dharma tersebut. Jadi, bertobat atas kesalahan atau kekeliruan yang tak disengaja sebelumnya sudah diuraikan mengenai aspek kasar maupun aspek halus yang ada dalam kisah nyata. Di dalamnya itu ada aspek kasar dan aspek halus. Gitu. Maupun pelanggaran atau kejahatan akibat perbuatan yang disengaja. Ini pertobatan yang dimaksudkan dan perlu dikerjakan. PR-nya perlu dikerjakan. Kemudian yang saya dapatkan kesan batinnya berikutnya, karena dikatakan demikianlah pikiran itu dapat berkeliaran, bergerak dengan sangat cepat, maka saya izin ya membahas sedikit mengenai maka pelafalan nama Buddha adalah juga bagian Dharma. Maksudnya apa? Dari kesan batin yang saya pahami, izin ya, adalah Dharma untuk menjinakkan pikiran-pikiran yang kacau tersebut, yang bergeraknya dengan sangat cepat. Melatih mengembalikan fokus konsentrasi pada satu titik. Sama halnya pada saat ketika telinga, mulut, pikiran, dan hati terpusat kembali pada kesadarannya yang sejati. Agar lepas tidak bergabung pada noda-noda batin. Jadi saya izin membahas sedikit yang saya ketahui, yang saya pahami. Jadi saya izin berbagi, saya juga masih tahap belajar. Namo itu adalah pesan untuk hormat untuk. Sedangkan Amitabha Buddha itu di dalamnya memiliki pesan cahaya tak terhingga, tak terbatas, kehidupan tak terhingga. Apa pesan filosofi di dalamnya? Cahaya ini muncul karena pemurnian batin dan cahaya kebijaksanaan yang cerah cemerlang tak terbatas akhirnya dapat memancarkan keluar. Sedangkan kehidupan tak terhingga ini filosofi pesan di dalamnya adalah mengenai berkah dan kebijaksanaan yang telah dipupuk dari kehidupan ke kehidupan. Jadi kalau mau related dengan jalan Bodhisattva, Sangren senantiasa mengingatkan dan menyampaikan mengenai memupuk berkah dan kebijaksanaan ini. Lalu yang saya dapatkan kemudian, untuk dapat melihat dengan kecerahan, kejernihan hati dan pikiran, maka tentunya diperlukan pikiran dan hati yang damai atau tenang. Diturunkanlah metode pertobatan adalah bagian dari Dharma. Pertanyaannya, apakah setelah bertobat tulus
hati dan pikiran ada terasa lebih ringan, damai, belenggu yang mengikat, sehingga tubuh ini, karena kita masih memiliki fisik tubuh bersyukur, batin awalnya juga terasa berat. Misalnya akibat timbunan kerisauan, kesal, benci, dendam, iri hati, tak puas, saya nggak puas, terus membandingkan diri dengan orang lain, kepahitan selama menjalani kehidupan ini. Atau misalnya ada kecenderungan penuh curiga, jadi curiganya tinggi. Bertemu apa langsung pikiran negatif yang muncul, curiga muncul. Atau mudah menilai buruk orang lain. Atau apapun itu ganjalan akibat kesalahpahaman yang membuat batin, fisik ini berat rasanya, sakit. Jadi yang saya dapatkan kemudian tadi si Cia ada menyampaikan apakah mengenai mencabut akar. Ini menurut saya ini saya mendapatkan sekali gitu. Apakah telah mencabut akar? Jika sudah, berarti harusnya kita akan menemukan hati yang damai dan tenang tersebut gitu dalam menjalani kehidupan kita. Beban berat tersebut sudah dapat ditanggalkan, dilepaskan. Meskipun karena kita masih melatih diri, tentu pasti beban tersebut ada, terkadang muncul dan hilang, muncul dan hilang. Lalu poin berikutnya yang saya dapatkan, memahami praktek kebenaran yang ada akan membawa kehidupan yang berisi kebijaksanaan, pemupukan jasa-jasa kebajikan, dan kekuatan untuk berada menapaki di jalan kebenaran tersebut. Lalu poin berikutnya yang saya dapatkan bahwa jika masih terkadang batin merasa risau dan tak bahagia, inilah diperlukan berapa bisa masuk berapa jadi sebagi jadi ada kalau kamu ada 10 hari bisa ya 10 hari. Saya izin lanjutkan ya. Tadi sampai mana ya? Jadi inilah dikatakan jika masih terkadang batin kita merasa risau dan bahagia, inilah dikatakan kita setiap saat hendaknya berintrospeksi diri. Apakah satu hari ini saya ada ucapan, pikiran, dan perbuatan yang salah, dan sebagainya. Mengenali baik-baik diri apa saja kekurangan-kekurangan yang masih harus diperbaiki. Lalu di sini yang saya dapatkan kembali bahwa apakah kerisauan beban pikiran tersebut muncul atau ada karena aku di dalam diri yang menganggap ada aku sehingga terlibat dalam fenomena khayalan dunia saha. Lalu pertanyaannya, siapakah aku? Kemudian kesan batin yang saya dapatkan kembali bahwa muncul pertanyaan-pertanyaan biasa umumnya. Kamu siapa? Berani ngajarin saya? Sombongnya. Contoh kecil yang muncul di pikiran halus maupun kasar. Aspek kasar dan halus. Ya, saya bukan siapa-siapa, itu jawabannya. Gitu kan? Jadi, kemudian yang saya dapatkan kemudian, terkadang melihat kekurangan orang lain adalah cermin yang terpantul di dalam diri. Ini seringkali diulang-ulang dalam tayangan pembabaran Sangren mengenai kesetaraan cermin yang terpantul di dalam diri. Jadi,
Dikatakan terpantul berarti adalah pantulan respon pikiran terhadap pengaruh kondisi luar. Karena pantulan tersebut, maka sebenarnya sangat perlu dharma tersebut. Dharma turunannya lagi adalah bersyukur, ikhlas. Ada sejeman yang mengulang kembali mengenai ikhlas, rela menerimanya, sehingga merubahnya yang dari benih bibit penderitaan menuju kebahagiaan sejati. Entah adakah yang berpikir, ini adalah guruku, hati nuraniku yang sedang mewarning, mengingatkan. Maka dikatakan tergantung kepekaan menyadarinya segera atau tidak. Lalu di kemudian yang saya dapatkan adalah tubuh dan batin berlindung pada kesadaran di jalan kemudian. Mute ya, izin ya, saya izin melanjutkan dan penghujung bahwa tubuh dan batin berlindung pada kesadaran di jalan kebodian. Sama dengan adalah itu menjadi tubuh dharma. Kesadaran ada Sisyung yang telah menyampaikan mengenai perenungan untuk nama dan rupa, bahwa tubuh ini tidak bersih dan perasaan membawa derita. Dan telah diuraikan apa sih maksudnya, yaitu di dalam kasus-kasus, cerita-cerita kasus, maupun di dalam perenungan dalam diri kita semua masing-masing. Jadi, penghujung yang saya ingin sampaikan kemudian, bahwa mengenai yang Buddha, pelafalan nama Buddha tersebut itu ada makna di dalamnya yang pesan penting, bahwa kita apakah mampu bertemu, mendengar, melihat, meresapi adanya guru pembimbing rohani kita. Siapakah guru pembimbing rohani kita? Dalam tayangan telah disampaikan bahwa hati nurani dapat melihat meskipun tak ada wujud orang di luar atau CCTV yang melihat, tetapi ada hati nurani, hati buta yang ada di dalam diri itu yang melihat. Maka dikatakan hormat menghargai diri sejati ini merupakan salah satu bentuk moralitas dalam diri, membina perilaku dan sikap, maupun melafalkan junjungannya ya. Masing-masing kan kita memiliki junjungan yang berbeda, tetapi semua menuju kebaikan. Bagaimana sebagai guru dan murid, PR mengerjakan PR dari guru, meneladani guru untuk kebaikannya, moralitasnya, menunaikan kewajibannya. Nah, itu yang saya dapatkan sih. Jadi penghujung mengenai pengetahuan, kita sering mendapatkan di kehidupan membedakan orang. Saya, dia, kalian semua berbeda-beda. Gitu. Anak kecil, orang besar, padahal sama-sama makhluk hidup, itu dan sebagainya, turunan hewan, binatang, padahal sama-sama makhluk hidup memiliki hakikatnya yang sejati, padahal itu. Tetapi manusia hanya melihat sesama jenisnya dan tidak memperdulikan yang lain jenisnya, seperti itu. Lalu berlanjut dengan pandangan yang keliru, adanya aku tak memahami sebenarnya adanya dalam tayangan ketidakkekalan, kekosongan itu sendiri, maupun penderitaan-penderitaan dunia hingga tahap tanpa aku, karena tadi Sejia telah sampaikan mengenai ketidaktahuan itu sendiri. Kemudian mengejar hal-hal semu, kebahagiaan semu akibat pemuasan nafsu indera dan pikiran. Dalam tayangan hari ini nafsu birahi. Bagaimana itu nafsu birahi itu sangat kejam, menghancurkan
masa depan seorang anak yang baru berusia 15 tahun. Karena kecenderungannya tabiatnya yang terbawa sering melihat, mendengar yang mengacaukan pikirannya. Arahnya yang dituju adalah berujung pada buah karma menderita, dijeruji, dihukum seperti usia dewasa. Itu yang saya dapatkan. Lalu kemudian yang saya dapatkan ada mengenai pelabelan. Ya, saya sudah pernah dihukum, memang saya orang jahat. Saya memang dalam kehidupan ini saya memang sial gitu. Saya malang, nasib saya begini. Saya mengeluh, saya memang pemarah, saya dan ini. Akhirnya melabelkan dalam pikiran dan hatinya saya itu menjadi orang jahat. Sehingga memunculkan benih ucapan tersebut yang jahat, yang buruk gitu. Maka dikatakan harus merubah, berusaha berkata-kata yang baik. Saya hatinya baik nggak nih dengar orang bicara? Saya mengejas orang nggak nih ya? Seperti itu. Maka apakah masih harus diperbaiki introspeksi sepertinya supaya tidak menciptakan karma-karma berkelanjutan dan buahnya tersebut. Intinya adalah Kan'an Sesiung Sejeman, khususnya hari ini moderator ya, gitu. Saya mendapatkan banyak sekali dan saya bagikan kesempatan saya seperti ini. Kan'an aja. Kan'annya Rosi Ferry Salim Sece ya. Sharingnya luar biasa ya. Saya juga banyak mendapatkannya. Saya simpulkan sedikit ya. Tadi memang di Buddhis kita selain memberikan manfaat untuk diri sendiri juga harus memberi manfaat untuk orang lainnya. Kemudian seperti yang tadi Master selalu katakan ya, kita sebagai manusia tidak luput dari kesalahan. Baik itu kesalahan yang disengaja maupun kesalahan yang tidak disengaja yang disebut kekeliruan. Jadi kita penting melakukan pertobatan. Kemudian seperti yang dikatakan oleh Rosi Ferry Salim Secie, Dharma adalah kunci untuk membuka pintu hati kita, ya, yang sudah tertutup oleh noda batin. Kemudian kita perlu mengendalikan pikiran kita supaya selalu berpikir hal-hal yang positif. Jangan berpikir dari sisi negatif, sehingga kita bisa menjalin jodoh baik dengan banyak orang. Kemudian itu ya kita juga jangan melekat pada aku. Ini juga pernah dijelaskan oleh Master. Aku nih pada saat saya masih bayi, pada saat masih remaja, atau pada saat sekarang saya. Jadi sebenarnya itu aku itu tidak ada. Kita jangan terlalu melekat pada aku. Sehingga ego kita muncul, kesombongan kita muncul, keangkuhan kita muncul. Jadi kekurangan orang lain itu adalah cermin diri kita sendiri. Ini memang kata-kata yang sangat luar biasa. Master selalu mengajarkan kita juga ya. Satu cangkir yang sompel itu, kita jangan melihat sompelnya, tapi kita lihat sisi baiknya. Jadi mungkin yang bisa saya simpulkan ya, sifat hakiki setiap orang itu adalah bajik. Hati nurani adalah hati yang seluas alam semesta, murni dan tidak ternoda. Jadi kita melakukan sesuatu kalau bisa berdasarkan hati nurani kita yang tidak ternoda. Kan'annya sekali lagi kepada Rosi Ferry Salim Secie. Oli Secie, apakah ada yang mau ditambahkan? Kan'an, Rosi Ferry Secie dan Siti Secie, apa yang dibabarkan Rosi Secie itu sudah cukup sangat lengkap. Kemudian yang Siti Secie tadi simpulkan juga sangat lengkap. Tapi ada satu yang saya tadi mau tekankan lagi, tambahan kebijaksanaan yang telah dipupuk dari kehidupan. Rosi Secie ada menyebutkan. Jadi sebenarnya memupuk berkah dan kebijaksanaan bukan dari satu kehidupan saja. Buddha Sakyamuni mencapai kebuddhaan pada saat itu bukan di kehidupan itu aja terus beliau langsung mencapai kebuddhaan. Kalau nggak salah saya ada mendengar sharing dari Sesiung Secie dan Master, Buddha Sakyamuni sewaktu terlahir ada mengatakan, waktu terlahir melangkah 7 langkah ada mengatakan ini adalah kelahiran terakhir saya. Berarti beliau sudah memupuk jalan bodhisattva untuk mencapai kebuddhaan ini, sudah memupuk dari kehidupan ke kehidupan tanpa masa. Kemudian saya mau tambahan sedikit yang tadi Siti Secie ada mengatakan ya, bahwa Dharma Master berat.
Nah, Sesyong Sece ini menurut pengalaman saya dari kecil, saya SD memang ada mempelajari agama Buddha, tapi ya itu ya ringan-ringan saja. Kemudian setelah SMP sampai SMA, saya bersekolah di sekolah Katolik. Jadi saya tidak mengenal ajaran agama Buddha, sebenarnya tidak begitu mengenal. Sampai di kuliah, saya tetap mengambil pemilihan agama Kristen. Karena ketika saya melihat buku agama Buddha kakak kelas saya, itu ada bahasa Pali yang saya tidak mengerti. Jadi karena saya sudah terbiasa dengan ajaran agama Kristen, saya di kuliah juga tetap mengambil ajaran Kristen. Jadi pertama kali saya mengenal ajaran master, itu banyak membuka pikiran saya, membuka semua pintu yang tertutup di pikiran dan kesadaran saya mulai terbuka. Tapi saya memulainya dulu dengan master bercerita. Sesyong Sece yang merasa berat ikut Sun Fasyang karena Sun Fasyang ini ceritanya bersambung, ya kan Siti Sece dari episode sebelumnya itu bersambung. Jadi kalau kita tidak mengikuti yang awal, kita pasti akan bingung yang baru kita dengar. Jadi mulai aja dulu seperti saya dari master bercerita. Siti Sece ini Hoklai Sesyong sudah mau Ya, sharing. Kita Hok Lê persilakan Sung ya. silakan sharingnya. Cảm ơn nha Hok Lê Sung. Pak, selamat pagi Siti Sece, Koli Sece, selamat pagi semua Sesyong Sece, Kan Ensang dan Kaisu. Jadi luar biasa ya sharingnya semua pagi ini. Jadi memang kita semuanya memiliki simpul-simpul yang harus dibuka ya. Jadi kalau dulu jadi saya jadi ada inget tadi dulu ada film atau buku ya Xin Yu Chen Chen Ce. Hatinya begitu banyak simpul-simpul yang harus diuraikan. Jadi ajaran Buddha juga begitu ya. Kita banyak yang tidak tahu. Kita banyak yang tidak tahu. Kita masih terbelenggu oleh keduniawian ini, kita banyak yang nggak tahu. Jadi uming. Jadi master kalau ngomong itu kan uming sensansi. Uming sensansi. Jadi kalau ke apa uming itu kegelapan batin memunculkan tiga apa tuh ya aspek halus juga ya. Jadi kemarin aspek halusnya tapi saya lihat berbeda tuh. Tapi master pernah ngomong sanshi itu juga apa tansense ya, tansense. Jadi memang kalau kita tidak tahu, jadi perilaku kita sehari-hari akan menjadi penuh diliputi oleh nafsu-nafsu keinginan seperti tadi banyak di-sharingkan oleh Roshi Welisce ya. Semuanya itu karena kita tidak tahu, tidak mengerti apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang sebaiknya kita lakukan. Sebab itu juga makanya kita harus banyak belajar, banyak mengikuti Sin Fasyang, bedah buku, banyak mendengarkan ceramah-ceramah para guru, para bante, para biksu, silakan ya, para pendeta, para ustadz, para ulama, silakan. Jadi semua itu adalah bisa menambahkan pengetahuan kita. Jadi Famen Uliang Suyen Sue. Jadi Famen Uliang, benar pintu Dharma itu begitu luasnya, nggak terbatas. Kita harus juga mempelajarinya dari sana sini ya. Jadi saya juga senang ya senang belajar. Jadi saya kadang suka mendengarkan para ustadz bicara, para pendeta bicara, pastor bicara, ya kalau biksu bante bicara, ya semua yang baik-baik tentunya saya ambil ya. Jadi saya berusaha untuk terus mengupgrade diri, ya, mengupdate diri, ya, menambah pengetahuan. Karena kalau kita kurang pengetahuan, bagaimana bisa menjadi bijaksana nantinya? Pengetahuannya kurang, ya. Jadi itu juga namanya akumulasi. Kita mengakumulasi, terus mengakumulasi. Jadi dari kehidupan ke kehidupan katanya ya. Ya sekarang kehidupan yang lalu saya nggak tahu saya apa yang sudah saya akumulasi. Tapi kehidupan sekarang saya mau akumulasi apa? Saya tahu. Jadi saya mau belajar dan belajar terus sehingga betul-betul kita bisa mengendalikan batin ini sehingga kita bisa mengikis kerisauan ini. Karena kan kita selalu memiliki begitu banyak kerisauan dan kita begitu mudahnya terbawa oleh apa namanya pikiran-pikiran yang buruk, yang negatif dan lain-lain. Jadi kalau kita mau apa namanya berubah ya mau berubah kan master kan selalu menekankan terutama di dalam sanubari teduh yang sekarang ini ya bahwa kita itu mau bertransformasi dan kita tidak ada yang bantuin kita maksudnya merubah kita nggak ada kecuali kita sendiri. Tadi ada siapa yang sharing ya bahwa
kita harus dimulai. Mungkin Koalisi C juga yang ngomong ya, bahwa kita yang harus memulai, kita harus yang melakukan. Jadi guru hanya menunjukkan jalan, kita yang menjalani. Jadi kalau kita hanya senang sekedar tahu saja, ya kan katanya menambah pengetahuan, ya betul, menambah pengetahuan. Setelah tahu, dipraktekin. Jadi bukan hanya sekedar diketahui saja, kita harus praktek. Prakteknya betul-betul dijalankan dengan penuh sukacita, dengan penuh keikhlasan. Nah, ini akan membuat kita nanti mendapatkan manfaat-manfaatnya yang lebih maksimal. Ya, tahu juga ada manfaat, pasti ada manfaat dong, nggak mungkin nggak ada manfaat. Mengetahui manfaatnya besar, tetapi mempraktekkan jauh lebih besar. Ya, jadi pertamanya awalnya tentu pengetahuan dulu. Pengetahuan kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Nah, dengan pengetahuan-pengetahuan ini, eh, kita akan terhindar dari seperti keinginan bunuh diri, ya. Nah, dengan pengetahuan baik dan benar, yang bahwa nggak ada lagi tuh orang tua yang meninggalkan anaknya sendirian dia untuk pergi jalan-jalan berhari-hari lagi, ya. Nggak ada orang mau loncat dari atas kalau dia tahu bahwa bunuh diri itu membunuh, walaupun diri sendiri membunuh. Membunuh itu neraka awici tujuannya nantinya. Jadi kalau tahu itu nggak mungkin, karena nggak tahulah dia, karena dibutakan oleh gelap batinnya, tertutup semua jalan-jalan yang bisa membuatnya kembali ke arah yang benar, tertutup semua karena gelap batin yang begitu hebatnya, ya, sehingga dia tidak lagi melihat ada hal-hal baik, yang dilihat semuanya negatif. Jadi dia merasa mati adalah pilihan yang terbaik untuknya, dan ya kasihan, ya, orang ini kasihan. Jadi kita tentunya semakin kita belajar, semakin kita tahu, semakin kita punya banyak pengertian, semakin kita punya banyak pemahaman, semakin kita tidak mudah menghakimi orang. Ya, jadi semakin kita mencari tahu kenapa sih dia demikian. Oh, dia berlaku demikian. Oh, karena dia masih gelap batin. Oh, dia belum memiliki pengetahuan ini. Dia belum memiliki pengetahuan yang itu. Dia masih terus dicengkeram, ya, oleh kerisauan. Dia masih terus memiliki banyak simpul-simpul yang belum terurai di batinnya. Nah, ini. Jadi kalau kita sendiri melihat itu seperti kita berkaca, oh saya juga masih ada loh simpul-simpul yang seperti dia. Mungkin simpul saya lebih mudah terurai karena saya udah lebih banyak belajar gitu, ya. Nah, tetapi saya juga masih punya. Bukan berarti saya nggak punya. Nah, saya juga masih punya. Begitu melihat orang lain memunculkan keserakahannya, kesombongannya, kemarahannya, kita juga langsung berkaca, iya, saya juga kadang masih seperti dia loh. Saya juga iya loh. Iya ya, walaupun saya punya ini mungkin lebih kecil gitu, ya. Kita bilang kalau kita bandingkan, oh tapi saya nggak sehebat dia, tapi juga tetap ada. Jadi kita harus waspada, makanya itu waspada, ya. Jadi awareness kita bangkitkan menjadi mindfulness, ya, menjadi berkesadaran, jadi toyong sin selalu. Jadi untuk jadi toyong sin selalu, ya kita harus belajar kita mengendalikan batin kita sehingga kita tidak lagi terus di dalam belenggu-belenggu nafsu, ya. Jadi satu demi satu belenggu-belenggu nafsu itu kita uraikan. Banyak sekali ya nafsunya, ya. Nafsu kita banyak sekali loh, ya. Sejak Siti, sejak Koli, ya, tentunya udah tahu semua. Banyak sekali nafsu-nafsu itu. Bukan cuma nafsu ini aja. Pikiran kita pokoknya kalau kita merasa kurang, itu berarti udah akan menumbuhkan nafsu. Makan kurang enak, nah, menumbuhkan nafsu. Bajunya kurang bagus, menumbuhkan nafsu. Sepatunya kurang baik, pokoknya materi, sandang, pangan, semuanya. Asal kita merasa kurang, mobil saya kurang enak, kurang empuk, kurang ini, kurang itu. Waduh, kurang musik. Dulu kalau cerita musik, mobil baru beli aja udah dibawa ke bengkel yang siapin musik, kasih musik jedar-jedor, jedar-jedor, sampai puluhan juta gitu kan. Aduh, Praha kalau udah di dalam musik buka gede-gede, mobil kita ditabrak orang dari belakang kita nggak tahu karena musiknya terlalu besar di dalam. Nah itu, jadi bodoh sebetulnya itu, ya. Nah itu dia, karena gelap batin, karena diliputi oleh nafsu-nafsu keinginan yang kita pikir bahwa kalau kita melampiaskan nafsu keinginan itu, kita akan menjadi senang, kita akan menjadi bahagia.
Kalau saya beli umpamanya ini LV atau Hermes yang 400 juta ini saya pasti bahagia. Begitu pakai 2 bulan Hermes yang 400 juta itu rasanya udah ketinggalan zaman karena lihat orang udah pakai Hermes yang baru lagi. Nah, itu dia. Makanya ada ibu-ibu yang punya satu lemari penuh Hermes, Levi's, semua. Terus kalau nggak ada yang lihat, dia harus bikin TikToknya supaya orang lain lihat. Flexing, jadi flexing ya. Karena kalau nggak, itu bermiliar-miliar di lemari, nggak ada yang lihat, apa artinya? Saya mesti kasih lihat orang lihat dong baru. Waduh, Secung Hoklai kamu hebat lu, koleksinya bagus lu, jam tangannya RW ini itu, waduh, itu 2 miliar lu, itu 3 miliar tuh, oh ini 16 miliar lu, bangga. Ya, sebentar lagi KPK datang ke rumah saya kan, kantor pajak. Cari susah lagi sendiri, penderitaan datang. Bahagianya sebentar itu. Bahagianya sebentar, penderitaannya kemudian datang bermunculan. Nah, demikian itu karena apa? Uming, gelap batin, noda batin, tertutup. Demikian makanya kita belajar terus agar kita bisa cek. Kita punya apa simpul-simpul itu yang selama ini masih cepukai ya, belum terbuka dan masih tertutupi terus. Jadi kan katanya kita dengan Buddha tadi, Kolise juga mengatakan kita dengan Buddha adalah sama. Ya, Buddha sudah memberi contoh ya bahwa kita dengan kemudian melihat Buddha meninggalkan segala kemewahan, kekayaan dan lain-lain untuk mencari pencerahan. Dan dengan contoh itu kita seharusnya juga menyadari bahwa kita juga masih sangat jauh dan harus mencari lagi pencerahan-pencerahan itu. Padahal kita udah lebih mudah karena Buddha sudah punya jalannya, sudah menunjukkan kepada kita untuk berjalan. Kalau Buddha dulu kan dia jalannya masih belum ini, dia menemukannya sendiri. Dan kita sudah ada penunjuk jalannya, kompasnya sudah ada. Ya, cuman kompasnya dijaga itu, jangan sampai kompasnya rusak lagi. Jangan kompas rusak ya, kompasnya dijaga sampai betul-betul kita memang tidak terlalu jauh dari arahnya. Ya, kalau kita bilang sampai enggak pernah melenceng, aduh susah ya memang ya, oke melenceng-melenceng dikit tapi kembali ke arahnya. Inilah dia. Jadi setiap hal, setiap peristiwa baik adanya. Semuanya adalah bagian dari pelatihan diri kita. Jadi ketika muncul hal yang buruk, itu pun juga hal yang baik. Kenapa? Karena hal yang buruk itu bisa menjadi cemeti buat kita, bisa menjadi pengingat buat kita, menjadi shock buat kita. Ya, ternyata saya masih salah. Aduh, saya pikir saya udah hebat loh. Saya udah ngerti banyak, saya udah tahu dharma. Ternyata saya masih salah. Masih melakukan ini, masih melakukan itu. Ternyata tadi saya masih spontanitas berteriak marah pada orang lain. Ini katanya pakai baju kelembutan, tapi saya tadi teriak marah-marah. Nah, itu kan. Jadi artinya kemarahan itu muncul bukan kita benci lagi, tapi itu ada sebagai peringatan buat kita. Jadi kalau teman-teman kita suka bilang itu ada hikmahnya. Setiap kejadian ada hikmahnya. Ya, jadi Tuhan memang menunjukkan bahwa kamu tuh jangan sombong ya. Tuh buktinya kamu udah salah. Kan gitu ya. Kira-kira demikian Sising Sece ya. Jadi mari kita sama-sama terus belajar, saling mengingatkan, saling mendukung, saling mensupport, saling menginspirasi. Kanan semuanya Cufu Tatia Fu Hei Suang Siu. Ya, kan ya Hok Lai Sesiung sharingnya luar biasa ya. Ini saya saya simpulkan sedikit, kita diminta untuk upgrade diri kita sendiri itu ya benar-benar. Terus ya ini ya, apapun karma buruk yang kita terima, kita kalau menerimanya dengan sukarela itu kata Master ada mendapat diskon ya. Jadi terima aja dengan sukacita. Jadi apapun keadaan atau kondisi yang tidak mengenakan, saya setuju dengan Hok Lai Sesiung. Itu pengingat diri saya supaya melakukan hal-hal yang lebih baik lagi. Dan benar, apapun yang kita lakukannya untuk meningkatkan jiwa kebijaksanaan kita itu tidak bisa hanya dilakukan di kehidupan ini saja. Jadi dari satu kehidupan ke kehidupan yang lain, kita harus terus membina diri. Kan Hok Lai Sesiung, sharingnya luar biasa. Semangat saya jadi tumbuh lagi. Koli Sece, apakah ada yang mau ditambahkan? Hok Lai Sesiung dan Siti Sece. Nah, saya juga setuju dengan Hok Lai Sesiung ya. Semua saya dengar sama seperti Hok Lai Sesiung. Jadi kita jangan terpaku juga dengan satu
sumber, dan kita bisa membandingkan sendiri ya dengan beberapa sumber ajaran apapun, itu semua ajaran mengajarkan kebenaran. Nah, kita dengar, kita renungkan, tapi jangan lupa juga kita praktekkan. Jadi Dharma itu memang ajaran kebenaran itu memang kalau sekali dengar itu tidak bisa. Jadi kita harus dengar berulang-ulang sampai kita bisa meresapinya, sampai kita bisa mempraktekkannya, baru itu akan tertinggal di alam bawah sadar. Master dulu pernah bercerita ya bahwa ada anak kecil yang bertemu dengan Master. Nah, itu Master bercerita atau mengatakan beberapa hal yang ringkas-ringkas saja. Anak kecil ini sudah bisa mendalami Dharma yang dibabarkan Master dengan sangat mendalam. Nah, Master pernah bercerita, nah ini karena anak ini di kehidupan lampaunya, dia sudah pernah memupuk, dia sudah pernah mendengar ceramah dan memupuk terus, kemudian dia sudah membina diri. Jadi di kehidupan ini dia terlahir kembali sebagai manusia, sebagai seorang anak, punya jodoh bertemu dengan Master. Jadi begitu Master mengatakan sedikit saja, anak kecil ini sudah memahami sangat mendalam dan begitu luas. Nah, kemudian kata Hok Seung tadi ya tentang kita kadang-kadang bisa melenceng ya, yang namanya juga manusia itu wajar sekali ya, Seung Sece. Nah, asal kita tahu ditarik kembali seperti yang kata Hok Seung. Jadi namanya di kehidupan manusia, semua di sekeliling kita semua banyak awan-awan gelap. Jadi ketika kita jalan, kemudian kita menyimpang sedikit, kita pegangin kompas kita. Kalau memang kita mau ke barat, itu terus kita perhatikan. Melenceng sedikit, kita tarik kembali. Nah, seperti kata Hok Seung, asal kompasnya jangan rusak. Nah, ini namanya pelatihan diri. Jadi kalau kita jalan kita tidak menarik diri, nah itu namanya bukan pelatihan diri, itu jalan-jalan ya. Terus yang ya. Kemudian saya juga dulu pernah mendengar lagu ya. Mungkin Sesyong Sece juga pernah dengar itu jagalah hati jangan kau nodai. Ayatnya lebih kurang seperti itu. Jagalah hati cahaya ilahi. Ini menunjukkan semua ajaran juga mengajarkan kebenaran, dan yang paling mendasar adalah hati dan pikiran kita yang harus kita jaga. Begitulah Siti Sece dan Hotline Sesyong Seceman kan. Ya, Koli Sece. Apakah ada Sesyong Sece yang mau sharing lagi? Kalau belum, kita ke sesi kuis terlebih dahulu ya. Shin Fasyang, Sabtu 20 April 2024, Sanobari Teduh. Dharma bagaikan air, episode 07. Cara menjawab kuis, jawaban diketik di chat room everyone. Format jawaban, nomor soal jawaban, contoh jawaban 1D, 2A. Cảm ơn. Kuis Shin Fasyang, Sanobari Teduh, Dharma bagaikan air, episode 07. Kuis pertama, mengapa manusia sering bertindak bodoh? A. Karena kegelapan batin dan pengaruh teman yang merugikan. B. Karena ketidaktahuan akan hakikat sejati mereka. C. Karena keengganan untuk belajar dari kesalahan. D. Karena kurangnya perhatian terhadap lingkungan sekitar. E. Karena kurangnya pengalaman hidup. Dan sesi untuk partisipasi. Oh, udah close. Close ya. Jawabannya adalah A. Karena kegelapan batin dan pengaruh teman yang merugikan. Kuis kedua. Mengapa manusia harus terus belajar ulang dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya? A. Karena mereka tidak memperhatikan lingkungan sekitar. B. Karena mereka tidak pernah puas dengan pengetahuan yang dimiliki. C. Karena noda batin mereka semakin tebal dari kehidupan ke kehidupan. D. Karena mereka terlalu sibuk dengan urusan duniawi. E. Karena mereka terlalu sombong dengan pengetahuan yang dimiliki. Untuk partisipasinya, banyak yang menjawab dengan benar, berarti semuanya menyimak dengan baik. Udah close ya, suci. Jawaban yang benar adalah C.
karena noda batin mereka semakin tebal dari kehidupan ke kehidupan. Next. Kuis ketiga. Apa yang menyebabkan kecerdasan luar biasa seorang anak berusia 13 tahun? A. Karena ia memiliki keinginan kuat untuk belajar. B. Karena ia memiliki guru yang sangat baik. C. Karena ia terlahir dengan kecerdasan yang luar biasa. D. Karena ia tidak pernah merasa puas dengan pengetahuan yang dimiliki. E. Karena batinnya tidak ternoda oleh kerisauan hidup. Ayo, sesiung suci. Ikut kuis ini, ikut berpartisipasi. Sudah close ya. Jawaban yang benar adalah E ya. Karena batinnya tidak ternoda oleh kerisauan hidup. Untuk kuis keempat sampai kelima, silakan ke Koli Setie. Koli Setie, waktu dan tempat, saya persilakan. Siti Sece. Kuis keempat. Mengapa remaja yang berulang kali melakukan tindak kriminal di Amerika Serikat dihukum sebagaimana orang dewasa? A. Karena ia memiliki kecerdasan yang luar biasa. B. Karena ia telah mengulangi tindakan kriminalnya berkali-kali. C. Karena ia tidak memiliki pengaruh orang dewasa dalam hidup mereka. D. Karena ia terus-menerus diliputi kegelapan batin. E. Karena ia tidak menyadari konsekuensi dan dari tindakan mereka. Silakan dijawab Sesiung Sece. Oke, sudah close. Mari kita lihat jawaban yang benar adalah B. Karena ia telah mengulangi tindak kriminalnya berkali-kali. Next. Kuis kelima. Mengapa orang tua dari orang yang kehilangan pekerjaan merasa bersalah? A. Karena mereka tidak menyukai anaknya. B. Karena mereka merasa tidak mampu mendidik anak dengan baik. C. Karena mereka tidak peduli dengan anaknya. D. Karena mereka terlalu sibuk dengan pekerjaan mereka sendiri. E. Karena mereka merasa tidak perlu bertanggung jawab atas anak mereka. Silakan dijawab Sesiung Sece. Mengapa orang tua dari orang yang kehilangan pekerjaan merasa bersalah? Close. Mari kita lihat jawaban yang benar adalah B. Karena mereka merasa tidak mampu mendidik anak dengan baik. Kuis selanjutnya, ini adalah kuis yang terakhir ya, Sesiung Sece. Next. Kuis keenam, apa yang harus dilakukan untuk kembali pada hakikat sejati yang cemerlang? A. Bergaul dengan teman yang merugikan. B. Melupakan pelajaran yang sudah dipelajari. C. Tidak peduli dengan kewajiban sebagai manusia. D. Menjaga hati dengan baik dan melatih sikap serta perilaku yang benar. E. Menyalahkan orang lain atas kesalahan sendiri. Ini gampang sekali, Sesiung Sece. Silakan dijawab. Apa yang harus dilakukan untuk kembali pada hakikat sejati yang cemerlang? Close, Kan Haliman Sesiung. Mari kita lihat jawaban yang benar adalah D. Menjaga hati dengan baik dan melatih sikap serta perilaku yang benar. Next. Kan Sesiung Sece yang sudah berpartisipasi di dalam kuis sambil menunggu pemenang. Nah, apakah Siti Sece dari Sesiung Sece ada yang mau sharing lagi? Ya, apakah ada Sesiung Sece yang mau? Ini ada dari Batam. Ong Jiwei Sesiung atau Ratna Sece ya. Silakan, Ya. waktu dan tempat saya persilakan. Ya, selamat pagi Siti Sece, Koli Sece. Ya, selamat pagi Sesiung Sece. Ya, kepada Master ya yang selalu
memberikan bimbingan kepada kita setiap hari ya. Ya, jadi saya sangat kangen ya kepada sharing-sharing dari Oklai Susiong tadi ya, dari tentang ya memang setiap hari ya kita pagi bangun tidur ya kita selalu Master ingatkan ya bahwa kita selalu berhadapan dengan orang, benda, hal dan benda begitu ya. Kayak tadi Oklai Susiong cerita tentang benda, keinginan-keinginan orang-orang demikian kuat begitu ya. Jadi memang pada saat kita berhubungan dengan orang juga bisa timbul rasa tidak senang dan lain-lainnya begitu ya. Nah, ini berarti pada saat perasaan itu timbul, berarti kalau kemarin izin ya, kemarin ada sharing tentang 12 sebab itu, maka berarti alarm jam 6 kita itu sudah berbunyi ya. Perasaan itu sudah muncul begitu, perasaan yang memiliki, perasaan senang, perasaan tidak senang. Jadi itu sangat membantulah timbulnya perasaan itu. Oleh sebab itu perenungan terhadap perasaan itu kan selalu diingatkan begitu ya. Nah, itu satu alarm lah buat kita untuk segera mempergunakan ya, seperti tadi Koalisi Cia sampaikan bahwa kebijaksanaan kita hari ini itu juga terakumulasi dari kehidupan sebelumnya dan juga hari ini kita mengikuti si Pasyang itu menambahkan kebijaksanaan kita. Nah, pada saat kita menyadari perasaan kita muncul itu luar biasa loh. Kita seperti tadi kita bisa menyadari, oh saya timbul rasa tidak senang, oh saya timbul rasa ingin memiliki, itu sangat luar biasa sebetulnya karena kita bisa menyadari perasaan. Kadang-kala tidak kita sadari dia berlarut menjadi kemelekatan, kebencian, tetapi kemelekatan memang kita harus jelas kita harus kurangi begitu ya, karena memang sulit untuk kita hilangkan begitu ya. Nah, jadi pada saat munculnya si perasaan ini memang kita harus mempergunakan kebijaksanaan kita yang telah kita dengar setiap hari melalui si Pasyang ataupun yang telah kita ada sebelumnya. Namun pada saat kita ingin memilih kebijaksanaan apa yang kita untuk gunakan untuk mengatasi perasaan-perasaan ini, mungkin memerlukan waktu karena kapasitas kita yang mungkin tidak terlampau tinggi gitu ya. Mohon maaf ya. Sehingga kita memerlukan waktu kebijaksanaan apa yang kita akan gunakan untuk mengatasi perasaan ini. Namun kita ingat ya misi Master ya pada saat Master disampaikan oleh guru Master Mr. Yingsun kepada Master demi ajaran Buddha dan demi semua makhluk, maka ini juga berhubungan dengan kewajiban dan juga kita memegang teguh moralitas ini. Maka sebelum kita memikirkan kebijaksanaan apa yang kita gunakan untuk mengatasi kerisauan yang ada dalam diri kita, perasaan-perasaan yang timbul dalam diri kita, maka kita bisa ingat ini ya, demi semua makhluk dan demi ajaran Buddha ini. Maka kita bisa sebelum kita memilih mendapatkan yang sesuai karena kapasitas kita ini, kita bisa mempondasikan dulu pikiran kita dalam kondisi yang baik, yaitu kita dengan yang mungkin saya sering katakan ya, ini sangat bagus sekali, ya kita bisa mengkondisikan dulu pikiran kita sehingga kita dapatkan kebijaksanaan yang untuk mengatasinya. Kita bisa kondisikan pikiran demi semua makhluk, maka kita bisa mengatakan kepada diri kita, semoga semua makhluk hidup berbahagia, bebas dari penderitaan batin, dan bebas dari penderitaan jasmani. Dengan demikian, perasaan kita, pikiran kita lebih tenang, sehingga kita bisa memilih atau melihat ya, kebijaksanaan apa yang kita bisa pergunakan untuk mengatasi perasaan-perasaan yang timbul ini. Karena memang kapasitas kita kan, mohon maaf ya, ini menurut saya pribadi, kapasitas kita memang masih harus kita terus tingkatkan hari demi hari. Oleh sebab itulah kita terus mengikuti si Pasyang ini dan kita berusaha untuk bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga air dharma yang kita serap ini bisa membantu untuk membersihkan sedikit demi sedikit, mengikis demi sedikit kekotoran-kekotoran batin yang biasanya lebih mudah untuk kita mati melalui perasaan ini. Kan ya, Siti Suci, Koli Suci, kan Suci Suci, kan Ya, Om Jiwe Suci untuk sharingnya. Kita panggil Linda Suci untuk sharing dulu ya. Kan ya Om Jiwe Suci untuk sharingnya luar biasa. Batam memang luar biasa ya. Jayo. Linda Suci. Pagi Siti Suci ya, Siti Suci. Pagi Colin
高丽师姐，感恩呀，感恩上人开始。Lagi semua sesiong saja. Saya mau apa ya? Mau bertobat ya. Ini materi ini berhubungan dengan yang yang kemarin ya, sangat menyambung ya. Karena memang dalam kehidupan kita banyak ketemu yang tidak menyangka, tapi bisa tiba-tiba juga terjadi ya. Ya, banyak saya ketemu. Terus saya melihat ya, banyak mendengar ya. Terus saya menanyakan pada diri saya, apakah semuanya ini ya apa kemauan saya dalam materi ini? Ya, apa arah saya yang mau belajar tentang materi ini? Apa tujuannya? Ya, banyak mengalami tantangan dan rintangan dalam kehidupan saya. Saya tak menyangka ya, kadang kita melakukan suatu kebaikan, ada nomor-nomor urutnya ya. Kita sudah tahu ya, contohnya ada nomor 1 sampai nomor 3. Ya, ketika kita sudah di nomor 2 ya sebagai cadangan, ya kadangkala kita melihat mereka sudah lama tidak menampili, ya kita dengan sesuka hati, ya sesuka hati, ya mau membantu ya untuk nomor 1. Padahal ini sudah salah ya, sudah salah. Karena setiba itu merasa mereka kok lama kali ya menampilinya, ya niatnya hanya untuk membantunya. Tapi ini adalah suatu saya merasa ya, saya sudah melakukan sesuka hati saya. Jadi banyak ya, boleh dikatakan itu adalah memang kesalahan saya. Kadang saya tidak melihat ini tugas saya hari apa ya. Contohnya hari Sabtu ya. Makanya ini hari Minggu ya punya saya. Jadi saya memilihnya. Ini juga sesuka hati saya. Ya, kadang saya melihat sesuatu, mendengarkan sesuatu persoalan itu sepertinya kok bisa ya sampai begitu ya, sampai kok minta ya, contohnya kita di dalam usaha ya, mereka itu meminta utangnya dengan terang-terangan. Contohnya menagih ya dengan terang-terangan. Memang mereka itu tidak salah. Saya ada utang, ya saya mengakui. Ya, mereka mau menagih adalah li suatangran ya. Itu tentu saja mereka mau menagih. Ya. Terus mereka, saya melihatnya kok bisa gitu ya. Mungkin ada salah pandangan saya. Ya. Dan juga saya mohon maaf ya. Hari ini belum ada. Ya, boleh nggak tunda sehari ya. Kalau saya ada, saya telepon datang untuk menghubunginya. Ya, cuman gitu saja yang bisa saya menyampaikannya. Ya, karena mereka pun bisa berpikirnya ya, Cece orang yang punya uang. So, sering kali loh gitu. Cece punya banyak uang. Hah? Jadi Cece seharusnya harus bayar gitu ya. Banyak berpikir begitu. Oh, kalau kalian berpikir begitu, saya tunda saja di dalam hati saya. Saya tunda. Karena kalian sudah meyakinkan saya sudah punya banyak uang. Saya bertunda berarti kalian tidak menakuti saya. Kalian tidak menakut saya bisa lari ke sana. Bisa melari jalan. Jadi,
banyak ketemu ya di dalam lapangan usaha saya. Ya, jadi gimana cara saya untuk menghadapinya. Dulu dalam lingkungan saya itu boleh dikatakan itu saya tidak bisa untuk menyalahkan orang tua saya, karena orang tua saya sangat sayang pada saya ya. Semua itu bilangnya kasih aja si A, si B yang urus saja. Kamu gak usah banyak khawatir. Kamu gak usah banyak pikir. Urus si A, si B, kasih tahu aja. Udah. Sudah. Jadi membuat saya, ya, pandangan saya itu tidak terbuka. Ya. Saya tidak menyalahkan orang tua saya. Malah saya merasa orang tua saya sangat menjaga saya terlalu baik. Ya. Masak ya pun tidak kasih saya belajar masak. Tidak mau saya belajar masak. Ya, jadi setelah saya menikah, saya dari awal belajar. Saya sampai dikomplain, sampai habis-habisan, sampai saya di warung, sampai saya di pokoknya adalah yang dimalu-maluin. Saya tetap karena saya menyadarkan saya tidak bisa. Jadi saya harus belajar dari awal. Memang kehidupan saya banyak mengajarkan ya, baik ketemu sama materi, baik ketemu sama persoalan, baik ketemu sama orang-orang ya, semua adalah memberi pelajaran yang baik, yang terbaik untuk saya pelajari dalam kehidupan saya. Saya jadi bisa untuk gimana interaksi sama orang jualan, gimana saya mengatasi masalah, gimana saya cara untuk mengurus rumah tangga saya dengan baik, gimana saya harus belajar emosional saya menghadapi keluarga saya, terutama anak saya, ya, gimana mengatasi sama orang tua saya, ya. Jadi semuanya adalah pelajaran baik untuk saya, sangat baik untuk saya. Memang kadangkala ya saya orangnya pelupa. Saya belajar sudah lupa saya. Jadi saya harus belajar balik lagi belajar. Gitu. Saya orangnya memang gitu ya. Itu mungkin nggak tahu ya. Mungkin waktu kecil ya mungkin terlalu bahagia ya, Tidak pernah banyak kerisauan ya. Hari-hari itu bahagia kali, senang kali gitu ya. Jadi setelah kita hari lewat hari, waktu lewat waktu ya, kita mulai dari awal lagi belajar. Sangat derita ya, sangat singgu ya. Jadi bagusnya dari pertama itu, dari masa kecil itu susah-susah ya. Jadi nanti tua ya baru bisa gampang. Nah, jadi begitulah yang saya bisa cerita dikit ya. Terus ada juga yang ada juga yang bilang, kamu kenapa gitu-gitu? Kenapa di yang kamu seharusnya ambil, terus terang ya, saya ambil masuk yang itu untuk menumpuk waktunya ya, jamnya ya, menumpuk jamnya. Tapi ada juga bilang, kamu ambil jamnya boleh kok dari kegiatan lain. Kamu boleh kok gitu ya. Jadi sangat kangen ya. Terus saya menanyakan sendiri, saya maunya apa? Saya hanya pelajari ya, saya sangat senang dengan pelajari ajaran Buddha yang simple-simple ya. Sangat suka dengan simple-simple dan juga menceritakan mendengar cerita ya, cerita-cerita kenyataan yang kehidupan yang mereka yang mengalaminya. Cuma gitu saja sih. Makanya ya semua sesuai. Kangennya Linda Seje untuk sharingnya ya. Mengingat waktu juga ya, kita langsung bacakan pemenang kuis Sabtu 20 April 2024. Sanubari Teduh Dharma Bagaikan Air, episode 07. Selamat kepada pertama Aini Lijaya Seje dari Medan, kedua Yeni Lokita Seje dari Medan, ketiga Susanti ML Seje dari Jambi. Terusnya saya persilakan kepada Koni Seje untuk membaca pemenang keempat sampai keenam. Siti Seje, pemenang keempat Laili Seje dari Medan, pemenang kelima Sylvie Jung Seje dari Pusat, pemenang keenam
Citrawati Sece dari Tangerang. Kepada Sesyong Sece, pemenang kuis, apakah ada yang mau sharing? Boleh langsung buka mic. Mereka semua izin tidak sharing ya, Koli Sece. Karena waktu juga ya, kita tutup sesi Chin Fa Siang pada pagi hari ini ya. Kita sama-sama berdiri dan ini ya, beranjali. 大家请起立，请合掌，将佛菩萨及商人行三温馨礼，温馨，再温馨，三温馨。师兄师姐，大家请坐。Saya mau mengucapkan kangen ya kepada peserta Chin Fa Siang yang sharing pada pagi hari ini, Vivi Yang Setie, Rosli Felis Alin Setie, Hok Lai Sesiung, Om Jiwei Sesiung, dan Linda Setie. Juga kangen kepada Maria Setie yang telah memberikan gatah pelimpahan jasa, kemudian kepada semua tim Chin Fa Siang yang telah menyediakan materi pada pagi hari ini, kemudian kepada Koli Secie, mitra bajik saya yang menemani pada pagi hari ini. Kangen ya semuanya. Kanan semuanya, kanan Sisi. Mingtian Kangen Jian. ya. Oh, Mingtian nggak ada ya. Besok Ini libur. Lipai Ijen ya, Lipai Ijen. Oke, ya. Iya, Senin kita jumpa lagi ya. Kangen ya. Kangen semuanya. Kangen semuanya. Kangen saja.是说不出的感谢。